Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Ada berita penting nih dari dunia politik Indonesia yang harus kalian tahu. Mahkamah Konstitusi baru saja bikin kejutan besar loh. Keputusan ini bisa mengubah peta politik Indonesia. Mereka menghapus ambang batas pencalonan presiden. Apa artinya ini? Bagaimana dampaknya bagi masa depan politik kita? Wah, bisa jadi pemilu 2029 nanti bakal beda banget. Mungkin akan ada lebih banyak calon presiden yang muncul. Yuk, kita bahas pelan-pelan. Pertama, DPR, atau Dewan Perwakilan Rakyat, sekarang punya tugas berat nih. Mereka harus memikirkan strategi baru untuk mengatur pemilu tanpa ambang batas ini. Mereka lagi mempertimbangkan 3 pilihan, membuat undang-undang omnibus, menggabungkan aturan-aturan yang ada, atau merevisi aturan satu persatu. Bingung ya? Ini memang bukan tugas yang mudah. Intinya, mereka lagi cari cara terbaik untuk mengubah aturan pemilu. Setiap opsi punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ini ngaruhnya apa ya buat calon presiden? Apakah ini akan mempermudah atau malah mempersulit mereka? Meskipun aturannya dihapus, DPR masih bisa bikin aturan baru yang lebih ketat loh. Mereka bisa menetapkan syarat-syarat baru yang lebih sulit. Mungkin mereka akan mempersulit partai untuk ikut pemilu, atau bikin syarat yang lebih susah buat calon presiden. Ini bisa jadi tantangan baru. Lumayan juga ya. Di dalam DPR sendiri, lagi ada perdebatan seru nih. Beberapa anggota DPR maunya pakai undang-undang omnibus, yang lain maunya revisi satu persatu. Ini jadi perdebatan yang cukup panas. Beberapa anggota DPR maunya pakai undang-undang omnibus, yang lain maunya revisi satu persatu. Ini adalah keputusan besar yang akan mempengaruhi masa depan politik kita. Ini kayak tarik tambang yang bisa mengubah masa depan politik Indonesia. Setiap keputusan akan membawa dampak besar. Jangan lupa juga, pasti ada permainan politik di balik ini. Setiap partai punya agenda dan strategi masing-masing. Partai-partai tertentu mungkin dukung perubahan ini, supaya calonnya lebih sedikit atau supaya mereka lebih diuntungkan. Ini adalah bagian dari strategi mereka. Tapi, yang paling penting, suara rakyat harus didengar. Kita harus memastikan bahwa perubahan ini benar-benar untuk kebaikan bersama. Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya partisipasi publik. Ini adalah momen penting bagi demokrasi kita. Apakah DPR akan benar-benar mendengarkan? Ini adalah pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Kita lihat saja nanti. Semua mata tertuju pada DPR dan keputusan mereka. Dan jangan lupa juga soal perubahan aturan pilkada. Ini juga bisa membawa perubahan besar di tingkat lokal. Meskipun belum resmi diubah, ambang batas yang lebih rendah untuk pemilihan daerah sudah diterapkan. Ini adalah langkah awal yang penting. Ini kayak gambaran kecil tentang apa yang mungkin terjadi di tingkat nasional. Kita harus siap untuk perubahan ini. Jadi, apa yang bisa kalian lakukan? Tetap ikuti beritanya dan suarakan pendapat kalian. Partisipasi kalian sangat penting. Tetap ikuti beritanya dan suarakan pendapat kalian. Jangan biarkan keputusan-keputusan ini terjadi diam-diam. Jangan biarkan keputusan-keputusan ini terjadi diam-diam. Suara kalian bisa membuat perbedaan. Cek link di deskripsi untuk info lebih lanjut dan cara untuk berpartisipasi. Jangan lewatkan kesempatan untuk terlibat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru tentang isu ini. Sampai jumpa lagi. Tetap penasaran dan tetap peduli. Kita harus terus mengikuti perkembangan ini. Sampai jumpa lagi, tetap penasaran dan tetap peduli.